أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان في الدين rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita belajar untuk mengetahui hal-hal yang memang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Tetapi apa yang dilakukan oleh kebanyakan mereka itu hanyalah mendatangkan mudarat, hanyalah mendatangkan keburukan bagi orang yang melakukannya. Apalagi di tengah beberapa kejadian atau peristiwa yang membuat prihatin kita sebagai kaum muslimin dan khususnya kita sebagai masyarakat di negeri kita, yaitu di saat sekarang masih berlangsung pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan berakhirnya, namun kita memohon kepada Allah agar segera berakhir supaya kehidupan kita kembali normal. Juga kita sering dengar pada berita-berita kejadian-kejadian atau peristiwa yang merupakan musibah bagi kita, apakah itu dengan banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, atau musibah-musibah yang lain. Ya, mudah-mudahan Allah hindarkan, ya Allah jauhkan kita dari berbagai macam musibah tersebut. Nah, di tengah berbagai macam bencana atau musibah, masih banyak di antara kita kaum muslimin, khususnya kaula muda, yang mereka masih disibukkan dengan perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara yang selain melalaikan sebetulnya juga itulah di antara penyebab ya mereka di antara penyebab sebetulnya ya perbuatan itu mengundang bencana atau musibah tersebut. Karena perbuatan ini adalah perbuatan yang ya mengandung kemaksiatan, mengandung perbuatan yang sia-sia. Apa itu? Masih banyak di antara kita kaum muslimin, ya khususnya anak-anak mudanya, bahkan tidak sedikit orang-orang tuanya yang disibukkan dengan hal-hal yang melalaikan, semisal bermain game. Baik game ya online ataupun game-game yang lain. Mereka mencari hiburan, mereka mencari kesenangan, mereka mencari sesuatu yang dapat merehatkan diri mereka dari kesibukan dunia atau dari berbagai macam bencana atau musibah itu dengan bermain hal-hal yang melalaikan ini, yaitu game. Ya, dan bahkan tidak sedikit di antara mereka bukan hanya untuk menghilangkan kepenatan ya, atau menghilangkan stres, depresi, tapi memang sudah menjadi kecanduan. Nah, di antara mudarat bahaya daripada bermain game itu banyak sekali. Jadi antaranya adalah kalau seandainya orang sudah memulai bermain game dan dia tertarik, terpikat, maka lama-kelamaan ia akan menjadikan kecanduan, akan menjadikan game itu sebagai candu buat dirinya. Dia tidak ada hari kecuali bermain game. Bahkan berapa banyak di antara mereka yang sampai melalaikan kewajiban kepada Allah atau tugas mereka sebagai seorang pelajar, mahasiswa, ya atau sebagai anak kepada orang tuanya. Ya, banyak di antara mereka yang akhirnya melalaikan kewajiban dan tugas-tugas tersebut. Ya, kenapa? Karena sedang asyik ya bermain game yang mereka candukan tersebut. Ya, jadi berhati-hatilah. Khususnya buat anak-anakku, ya ponakan-ponakanku, dan kelak juga cucu-cucuku, jangan sampai ya mereka ya Allah mudah-mudahan terpikat ya, dan tertarik dengan permainan-permainan yang melalaikan, bahkan menjadi kecanduan. Juga di antara keburukan bermain game ini adalah yaitu melakukan hal yang sia-sia, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, karena tidak ada sedikit pun manfaat dari bermain game.
Ya, tidak ada hitungan pahala, tidak ada hitungan kebaikan dalam bermain game. Ya, tidak pernah ada satupun dalil, tidak pernah ada satupun hadis ataupun ucapan para ulama bahwa bermain-main seperti ini ya akan mendatangkan kebaikan di dunia, apalagi nanti di hari kiamat. Padahal kita sebagai seorang muslim ya disuruh ya untuk meninggalkan hal yang tidak berguna buat kita. Sebagaimana Rasul juga pernah mengatakan, min husnil islamil mar'i tarakuhu malayani. Di antara bagusnya, di antara eloknya keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tidak berguna. Dan setiap orang juga sepakat bahwasanya bermain game itu adalah sesuatu yang tidak berguna baik di dunia, karena melalaikan dari pekerjaan, melalaikan dari pelajaran, melalaikan dari tugas dan kewajiban, ya baik itu di rumah ataupun di luar sana. Itu jadi adalah perbuatan yang tidak berguna. Dan di antara bagusnya, di antara eloknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan yang tidak berguna. Yang selanjutnya adalah menghabiskan waktu ya di dalam permainan game ini. Ya, 1 menit, 2 menit, ya sampai kepada jam-jaman, bahkan akhirnya sepersekian harinya itu dihabiskan untuk bermain game. Bahkan berapa banyak di antara mereka yang menghabiskan malamnya itu bermain game daripada sholat malam, bermunajat kepada Allah. Ya, mereka mau bergadang ya untuk bermain game, tapi mereka tidak mau bergadang mendekatkan diri kepada Allah. Coba kalau dimanfaatkan waktu mereka, ya karena ya setiap hari itu bukan menambah waktu tapi mengurangi waktu. Kesempatan orang untuk beribadah itu bukan semakin bertambah tetapi semakin berkurang. Nah, kalau setiap orang itu memahami bahwa sebetulnya umur mereka makin berkurang, kesempatan mereka untuk mendapatkan rahmat Allah itu semakin sedikit, maka mereka tidak akan mau menyia-nyiakan waktu mereka untuk hal-hal yang tidak berguna, apalagi sampai mendatangkan bahaya atau kemudaratan. Maka janganlah kita ini menyia-nyiakan waktu kita. Pada Allah Subhanahu wa taala juga dalam banyak ayat ya itu suka bersumpah ya dengan waktu. Misalnya dalam Quran, wal asri, demi waktu asar, demi masa, ada wadduha, demi waktu duha. Dan banyak lagi yang lain di mana Allah bersumpah dengan waktu-waktu. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk memelihara dan menjaga waktu. Ya, jikalau kita ini menyia-nyiakan waktu kita yang semakin hari waktu itu banyak kita tinggalkan, nah kemudian kita barulah menyadarinya, ya kalau ini ada kesempatan Allah berikan hidayah kepada kita. Berapa banyak orang-orang yang ketika di masa tuanya baru mendekatkan diri kepada Allah dan mereka mengutarakan betapa menyesalnya mereka karena tidak memanfaatkan waktu dari sejak muda, dari kecil mereka untuk belajar agama. Itu banyak penyesalan-penyesalan, tapi alhamdulillah itu mereka masih dapat hidayah. Coba kalau seandainya Allah tidak berikan kesempatan mereka dengan hidayah, mereka disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan yang melalaikan di antara dengan game, lalu kemudian nyawa mereka berakhir, maut mereka dijemput, maka tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bertaubat, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mengakhiri waktu mereka dengan kebaikan-kebaikan. Alangkah ruginya dan menyesalnya mereka kelak di hari kiamat. Maka jangan habiskan waktu hanya untuk bermain game. Yang keempat, ya bahaya daripada game adalah juga menjadikan yaitu komunikasi dengan orang lain, dengan orang tua, dengan anak, dengan kakak atau adik, dengan sepupu, dengan kerabat-kerabat atau siapapun, tetangga, teman, atau itu menjadi tertutup. Ya, menjadi terbatas karena sibuk. Berapa banyak orang asik bermain game, diajak ngobrol tapi tidak menanggapi, seakan-akan tidak ada orang di sisinya. Berapa banyak orang bertandang ya ke rumah orang lain yang dengan tujuan bertamu ya atau berkunjung kepada orang tersebut, tetapi ketika dia kemudian ingat dengan permainan game dia main game, maka habis waktu bermain game di rumah ya orang yang dikunjungi dan tidak ada faedah ya datang berkunjung ke rumah ya orang tersebut. Ya, berapa banyak orang-orang yang memang ya tidak lagi dapat berkomunikasi, yang tidak dapat lagi ya bermasyarakat ya karena apa? Karena disibukkan dengan permainan-permainan yang melalaikan tersebut. Ya, maka janganlah kita ini disibukkan dengan hal yang malah merugikan kita ya baik itu dunia apalagi kelak di hari kiamat. Bahkan dalam permainan-permainan game itu banyak sekali mudarat. Ya, misalnya permainan game itu ada di situ wanita-wanita yang jelas terbuka auratnya. Ya, dan di situ ada kekerasan.
yang tidak pantas ya untuk kita itu bermain seperti itu. Ya, atau banyak lagi kemudaratan lain. Belum lagi mungkin menghabiskan biaya, yaitu kuota itu karena memang menggunakan internet misalnya, dan banyak lagi keburukan-keburukan yang lain daripada ya permainan game ini. Apalagi permainan game ini pun diciptakan oleh orang-orang kafir, dibuat oleh orang-orang kafir, dibuat oleh orang-orang yang memang mereka benci dengan ajaran Islam. Untuk apa? Untuk melalaikan mereka dari agama dan menjauhkan dari mereka dari agama. Maka ketika kaum muslimin itu disibukkan dengan permainan game dan dia lupa dengan agamanya, maka ketika misalnya orang-orang kafir itu ya berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin, ya pada saat itulah mereka, giroh mereka, semangat mereka untuk membela agama itu sudah luntur dan sudah pupus. Maka akan dengan mudah, dengan akan gampangnya orang-orang kafir itu mengalahkan dan melakukan kaum muslimin. Berhati-hatilah ya, karena orang kafir berusaha mengalahkan kita dengan berbagai macam cara. Ya, kalian orang-orang yang bermain game boleh jadi ya tidak percaya, bolehlah tidak meyakini, tapi ini akan datang kalau kalian lalai. Ya, sibukkanlah dengan agama Allah. Dengan mempelajari agama Allah, kita akan cinta dengan agama kita, dan kita tahu kewajiban kita untuk membela agama kita. Dan kita tahu betapa jahatnya orang-orang kafir, betapa buruknya iktikat mereka kepada kita yang ingin membinasakan dan menghancurkan kita. Maka kalau kalian jauh dari agama, giroh kalian untuk membela agama tidak ada. Dan di saat itulah kita akan dihancurkan oleh mereka. Sudah banyak kasus, sudah banyak kejadian di berbagai macam negara bagaimana kaum muslimin itu ya diusir, kaum muslimin itu dimusnahkan secara massal. Ya, apakah itu oleh orang-orang Yahudi, apakah itu oleh orang-orang Nasrani atau orang-orang Buddha, orang Hindu, dan banyak lagi yang lain. Ini bukan ujaran kebencian, tapi ini kenyataan, fakta yang bisa kita lihat di berbagai macam belahan bumi. Ya, maka wahai saudara-saudaraku, anak-anakku, saudara-saudaraku yang cinta kepada agamanya, ayolah ya, jangan lalai dari mempelajari agama Allah. Tinggalkan game-game yang tidak berfaedah. Memang asal hukum dunia adalah boleh, tetapi kalau melalaikan menjadi haram. Ya, apalagi kalau kalian kecanduan. Oleh karena itulah seorang ya ulama salaf soleh yang terkenal yang bernama Al-Alamah, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, pernah menyebutkan sebuah kaidah yang sangat berharga, sebuah kaidah emas. Beliau mengatakan, wa nafsuka, dan dirimu atau jiwamu, in asgolat bil haq, jika disibukkan, dia menyibukkan dirimu itu bil haq, dengan kebenaran, wa illa, dan jika tidak, istagolat ka bil batil, ini saya akan disebutkan dengan hal-hal yang batil. Jadi kita ini kalau tidak disebutkan dengan kebenaran-kebenaran, dengan yang hak, itu pasti akan disebutkan yang batil. Kalau tidak kita menyibukkan diri kita dengan menghafal Quran, membaca hadis-hadis, ya melakukan ibadah itu segala macam, ya pasti akan disibukkan dengan permainan game-game yang batil itu. Kalau orang disibukkan dengan yang batil-batil, dengan hal-hal yang tidak berfaedah, dengan hal-hal yang bisa mendatangkan mudarat, ya otomatis ya kesempatan untuk menghafal tidak ada. Tapi kalau kita menghafal Quran, ibadah dan segala macam hal yang berfaedah, tidak ada kesempatan buat kita untuk bermain game lagi. Tidak ada kesempatan buat kita untuk melakukan hal yang sia-sia lagi. Maka pilihlah. Ya, pilihan ada di tangan Anda wahai saudara-saudaraku. Sibukkan diri ini dengan yang hak atau dengan yang batil. Kalau disibukkan dengan yang hak, insya Allah yang batil kita akan jauhi. Tapi kalau kita lebih memilih disibukkan dengan yang batil, jangan heran kalau kita menjauh dari agama. Dan kita akan menyesal kelak di hari kiamat, karena kita akan mendapatkan banyak kerugian-kerugian. Ya, makanya dengan hal inilah ya kita harus bisa memilih, ya bisa ya melakukan suatu sikap, yaitu belajar ya untuk menyibukkan diri kita dengan kebenaran, dan cintailah kebenaran ya dalam kehidupan sehari-hari dengan mempelajari dan mengamalkannya. Ya, karena juga Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadis. Beliau pernah mengatakan, ni'matani magbunun fihi makasiru minan nas. Ya, jadi ada dua kenikmatan. Ini kenikmatan sebetulnya yang magbunun fihima,
Yang kedua, kenikmatan ini menipu ya kebanyakan daripada manusia. Jadi kedua kenikmatan ini menipu kebanyakan daripada manusia. Apa itu? As-sihah, yaitu nikmat sehat, wal farag, dan nikmat apa? Yaitu waktu luang atau waktu senggang. Ya, berapa banyak orang yang diberikan kesehatan dipergunakan untuk hal yang tidak berfaedah, untuk ya katakanlah ya berdansa-dansi, ya untuk hal-hal yang tidak berguna lainnya. Begitupun waktu senggang. Ya, waktu senggang yang harus dipergunakan untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca buku-buku ya yang berfaedah, tapi dipergunakan untuk bermain game. Maka waktu luang, ya kenikmatan waktu luang ini terkadang mengecohkan kita. Ya, berapa banyak orang yang menggunakan waktu luangnya untuk hal-hal yang tidak berfaedah, bahkan di dalamnya ada keburukan-keburukan di dalamnya, maka rugilah. Ya, jadi kalau andai kata Allah memberikan kepada kita waktu luang, pergunakan untuk hal-hal yang berfaedah. Jangan dimanfaatkan untuk hal yang sia-sia, apalagi di dalamnya mengandung ya perbuatan-perbuatan dosa. Ya, sehingga wajarlah dalam hal ini ya bicara masalah waktu. Ada sebuah pepatah ya dari bangsa Arab yang ya barangkali ada ya benarnya juga. Ya orang-orang Arab mengatakan al-waktu anfasun la ta'ud, ya. Jadi waktu itu adalah nafas yang tidak mungkin akan kembali. Jadi ketika kita menghirup dan mengeluarkan nafas kita, itu nggak akan mungkin kembali. Tarikan nafas, hembusan nafas yang kita keluarkan itu, ya sudah tidak akan kita bisa ulang lagi. Karena setiap hari itu kita lalui tanpa kita bisa ulang kembali. Ya, hari-hari kita ini berakhir. Ya, dan kita akan berkurang terus. Hari-hari kita, hari demi hari, waktu demi waktu itu akan berkurang. Ya, maka jangan sia-siakan setiap tarikan nafas kita. Jangan sia-siakan tiap waktu yang ya bergulir, yang berputar, yang setiap kita akan mengalaminya. Begitu juga seorang sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, pernah mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali." Ya, jadi beliau mengatakan, "Ma nadimtu ya ala syai'in." Aku tidak pernah menyesal atas sesuatu ya seperti nadami, seperti penyesalanku ala yaumin akan suatu hari, di mana hari itu gharabat syams, yaitu matahari terbenam, naqasa fihi ajali, ajalku berkurang, tetapi walam yazid fihi amali, tetapi amalku tidak bertambah. Ya, jadi seorang sahabat, orang yang memang sudah memiliki kemantapan dalam keimanan, ya setiap hari ketika bergeser hari, ya ketika hari itu berganti setiap saat, itu timbul penyesalan. Ya, penyesalan ketika matahari terbenam. Karena apa? Karena ketika matahari terbenam, ajal, waktu hidup mereka berkurang, tetapi amal tidak bertambah. Nah, bagaimana kita? Setiap saat, setiap waktu menyia-nyiakan waktu kita, menyia-nyiakan hari-hari kita dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Ya, dengan hal yang tidak bermanfaat dan bahkan lebih banyak mengandung kemaksiatan, lebih mengandung perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, yang akan menyebabkan ya kita ini dengan itu bisa masuk ke dalam nerakanya Allah atau mendapatkan azabnya. Kenapa? Karena kita lebih mengisi waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna dan bermaksiat daripada hal-hal yang bermanfaat dan mendapatkan ya pahala. Ya, begitu juga seorang tabi'in, yaitu Hasan Basri ya rahimahullah, pernah berkata, "Adraktu aqwaman kana ahaduhum asyahu ala umri minhu ala dirhamihi." Aku menjumpai, ya kata seorang Hasan Basri rahimahullah, aku menjumpai yaitu aqwaman, beberapa orang yang dimana salah seorang di antara mereka, kana ahaduhum, yang salah seorang di antara mereka itu asah, lebih kikir, lebih bahi, lebih pelit, ala umrihi, atas umurnya, ya ala dirhamihi, daripada uang dirhamnya. Jadi setiap orang mukmin itu harusnya lebih kikir dalam masalah waktu ya daripada masalah harta. Tapi sayang kita lebih kikir harta daripada waktu. Kita
ya jor-joran dengan waktu. Ketika ada orang mengajak kita jalan-jalan yang tidak berbeda, langsung kita berderma, kita dermawan di situ, kita iyakan. Ya, ketika ada orang mengajak bermain game, kita langsung iyakan. Tapi dalam masalah harta untuk berderma sedikit. Nah, orang-orang soleh itu begitu, kikir dalam masalah umur, kikir dalam masalah waktu. Mereka tidak mau membuang waktu itu percuma. Mereka tidak mau menyia-nyiakan waktu mereka itu dengan sia-sia. Ya, gitu. Ya, tapi itulah mereka dan inilah kita. Ya, karena kita ini lebih mementingkan kehidupan dunia kita, tapi tidak pernah mempersoalkan kehidupan akhirat. Makanya wajar kalau kita ini lebih banyak ya menyia-nyiakan waktu kita hanya untuk mencari kesenangan ya dunia ini saja, hanya untuk memuaskan syahwat kita, hanya untuk mengikuti selera kita, ya apakah diri kita atau juga dengan lingkungan kita. Maka sebab itu, wahai saudara-saudaraku, khusus ya anak-anakku, menantu-menantuku, nanti cucu-cucuku, keponakanku, dan sahabat-sahabatku, ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Jangan sia-siakan waktu, ya karena waktu nanti akan ditanya di hari kiamat. Ya kita mempergunakan waktu kita untuk apa? Karena di dalam hadis pun begitu. An umri fima afna, pada umur itu pada apa dihabiskan, pada apa difanakan. Ditanya kita umur kita nanti, ya tidak akan terlepas dari tanggung jawab kita dengan umur kita. Ya kalau kita berumur misalnya 30 tahun, selama 30 tahun dihabiskan untuk apa? Hari-harinya itu diisi dengan apa? Ataupun 40 tahun, ataupun 50, 60 tahun, 70, 80, ya atau masih muda dia. Kalau hidupnya dihabiskan hanya untuk hal-hal yang tidak berguna, apalagi di situ mengandung kemaksiatan, mengandung kemurkaan dari Allah, maka rugilah. Ya, tapi jikalau kita manfaatkan umur kita, kita manfaatkan sisa-sisa umur kita manfaatkan waktu-waktu yang setiap saat itu berganti ya pada diri kita, maka beruntunglah. Maka sebelum terjadi penyesalan sekarang, manfaatkan umur kita, manfaatkan waktu kita, manfaatkan hari-hari kita itu dengan hal-hal yang berfaedah. Ya jangan kita sia-siakan hanya untuk bermain hal-hal yang tidak berfaedah, apakah itu game atau permainan-permainan yang lain. Karena memang permainan ini sangat melalaikan. Karena Allah juga mengatakan, bayangkan Allah saya mengatakan alhaakumut takasur. Ya telah melalaikan kalian dari berbanyak-banyakan harta. Ya, jadi harta itu dapat melalaikan kan, hatta zurtumul maqabir, sampai datang ke kuburan barulah menyesali. Ya, berapa banyak orang yang sibuk mencari dunia. Berapa banyak orang yang kerja ini kerja itu, bahkan sampai ya double pekerjaannya. Ya sampai ngelembur misalnya. Ya, itu kadang-kadang karena sibuknya. Ya, dan tidak memanfaatkan waktu libur itu dengan keluarganya, ya itu sampai lupa ya dengan Allah, lupa beribadah, lupa belajar agamanya, lupa membaca Al-Quran. Nah barulah ketika nanti datang ke kuburan, ziarah ke kubur dan gak akan kembali lagi, barulah timbul penyesalan. Ya, nah, jadi harta itu saja jangan sampai, padahal harta bisa berfaedah, apalagi ini permainan. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, ya misalnya Allah mengatakan, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tulhikum amwalakum wa auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai harta dan juga anak-anak kalian itu dari mengingat Allah. Ya harta yang kita miliki, anak yang kita miliki itu adalah merupakan hal yang dapat melalaikan, melupakan kita dari mengingat Allah. Nah itu saja dilarang. Pada harta itu ya memang kita cari untuk mencari nafkah. Kita juga memiliki anak, sesuatu yang ya suatu hal yang ya bisa berfaedah. Ya anak dan harta itu bisa berfaedah buat kita. Tapi kalau yang namanya game permainan tidak ada yang berfaedah. Ya apalagi itu dilarang gitu kan. Jadi anak dan harta saja jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah. Apalagi ini permainan, apalagi ini game yang memang banyak disukai, yang banyak digandrungi dan bahkan menjadi candu bagi manusia, khususnya bahkan kaum muslimin. Ya memang ya apakah itu di Facebook atau itu di YouTube misalnya atau apa, itu menawarkan game-game online. Ya kita disodorkan permainan, berbagai macam permainan yang menarik, yang memikat, ya yang
ya bisa katanya menambah ini menambah itu misalnya. Tetapi kalau kita sudah melakukannya dan kemudian kita menyukainya, kita kemudian terpikat dengannya, maka akhirnya menjadi hal yang dicandui, ya maka ini dilarang. Ya karena ini bisa melupakan, ya kita bisa menjauhkan dari mengingat Allah. Ya maka wahai saudara-saudaraku seluruhnya, ya keluargaku dan juga kaum muslimin, hendaklah berhati-hati dan hindarkan diri kita dari permainan-permainan yang melalaikan kita dari Allah. Jauhkan game-game, jauhkan permainan-permainan yang dapat melalaikan kita dari mengingat Allah, dari sholat, dari membaca Al-Quran, menghadiri kajian-kajian, atau juga berbakti kepada orang tua, dan juga dari pelajaran-pelajaran sekolah atau dari pekerjaan-pekerjaan kantor. Jangan sampai dilalaikan oleh dunia ini. Ya mudah-mudahan ya kajian singkat, kajian yang ringkas ini bisa memberikan faedah untuk kita seluruhnya, khususnya untuk saya, keluarga saya, anak saya, menantu saya, cucu-cucu saya kelak, iya, kemudian kerabat-kerabat saya, sahabat-sahabat saya, dan semua kaum muslimin. Ya mudah-mudahan dapat memberikan faedah ya untuk kita semua, dan ditutup dengan walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك